Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu di tahun baru 2022 ini? Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, masih memberikan kita nafas hidup. Dan pagi hari ini mengawali tahun baru, ada berkat Tuhan buat kita semua, yang saya beri judul mujizat hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepadamu. Pimpin kami, sertai kami di awal tahun baru yang indah ini. Mohon pertolongan, perlindungan, berkat dan damai sejahtera-Mu. Mohon kekuatan, kesehatan daripadamu. Dan kami rindu Engkau pulihkan hidup kami, untuk kami selalu dinamis, untuk kami selalu beraktivitas yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin sertai kami sepanjang tahun ini, mulai dari Januari sampai di ujung tahun dan tahun-tahun berikutnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Kami yang siap katakan amin. Ya, kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-8 mulai. Mujizat hari ini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia di dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaum." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Nah, sampai di sini, di ayat 16 ini, sebuah nubuat seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Apa yang akan terjadi
di dalam kehidupan seseorang sudah dilihat oleh mata rohaninya, bahwa dikatakan pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Kalau kita perhatikan lebih lanjut kisah ini, bahwa di mana seorang yang sudah usia, sudah tua, mustahil untuk memiliki anak yang dikandung dari rahimnya sendiri, itu akan melahirkan karena usia yang sudah lanjut. Alkitab mencatat bahwa dikatakan ia dan suaminya sudah tua. Jadi sudah tua itu tidak atau kurang produktif lagi. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Hamba Tuhan ini memiliki penglihatan, mata rohani yang tajam. Apa yang dia katakan akan terjadi. Dan kita perhatikan bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Mari kita perhatikan. Ayat 17 berkata, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow. Kisah yang luar biasa, bahwa Alkitab mencatat mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga. Jadi 1 tahun kemudian, ya Bapak Ibu ya. Inilah yang saya judul mujizat hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita di awal tahun baru 2022 ini, bahwa memasuki awal tahun tanggal 1 Januari 2022, apakah kita sudah meminta kepada Tuhan? Ya, jangan sampai kita belum meminta kepada Tuhan, belum berdoa, belum memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hal ini. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya? Mungkin berdoa buat pribadi, buat keluarga, buat banyak orang, dan mungkin berdoa buat supaya situasi kembali normal karena kondisi pandemi yang sekarang masih berlangsung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa mujizat tetap berlaku. Apa yang terjadi selalu ada mujizat. Yakinlah bahwa Tuhan pembuat mujizat itu akan memberikan hal-hal yang indah di dalam hidup Bapak Ibu di hari-hari mendatang. Nah, mari kita perhatikan bagaimana mujizat ini bisa terjadi. Kita perhatikan hal ini.
Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini sebuah keluarga, namanya keluarga Sunem ini ya. Dikatakan bahwa keluarga Sunem adalah keluarga kaya yang murah hati. Yang kedua dikatakan keluarga yang murah hati dan menyediakan makanan bagi hamba Tuhan, bagi orang-orang yang datang, orang-orang yang butuh pertolongan. Apa yang dilakukan oleh keluarga Sunem ini? Dikatakan bahwa dia juga memberikan tumpangan. Dia juga memberikan tempat untuk menginap. Ada hamba Tuhan datang di rumahnya, dia sudah mempersiapkan tempat itu. Ya. Poin berikutnya dikatakan bahwa keluarga ini sudah usia, sudah lanjut, sudah tua, tetapi belum memiliki anak. Selanjutnya dikatakan bahwa mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Dan terjadi Bapak Ibu bahwa tahun berikutnya perempuan itu pun mengandung. Dan ayat 19 mencatat bahwa tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku pusing." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Dan kisah ini dikatakan Bapak Ibu, anak yang dikandung itu setelah dilahirkan akhirnya mati. Sebuah harapan yang dikatakan bahwa apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Tetapi si ibu tetap semangat. Dia datang kepada Elisa dan berkata kepada Elisa, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Perempuan ini berkata kepada Elisa, "Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Ini kenyataan di dalam kehidupan bahwa ada banyak hal, janji-janji yang dikatakan, yang dijanjikan, baik oleh pasangan, baik oleh orang lain, baik oleh atasan, baik oleh pejabat, atau baik oleh pasangan kita, ataupun siapapun itu. Tetapi pada kenyataannya nol. Itulah yang terjadi kepada ibu ini. Anaknya yang dijanjikan itu memang hidup, memang ada, tapi kemudian mati. Dan si ibu Sunem pun berkata, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong." Jangan aku diberi harapan kosong. Harapan kosong ini tidak enak.
Ada lagunya, masih ingat ya? Janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Nah, itu sebuah cuplikan lagu yang punya makna bahwa pasangannya akan menjanjikan akan berbulan madu kemana dan kemana, ternyata hanya dalam mimpi. Ya, begitupun dengan ibu ini. Ibu Sunem ini dijanjikan seorang anak hidup, tetapi kenyataannya mati. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Elisa pun di ayat 34, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anak itu, lalu keluar. Wow, mujizat hari itu, bahwa anak itu dari lahir, kemudian mati, lalu dia bangkit dari kematian. Anak itu pun hidup kembali. Dan mujizat hari itu benar-benar terjadi. Mujizat hari ini, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, yakinlah pertolongan selalu ada. Yakinlah bahwa mujizat selalu ada. Tuhan juga menolong, Allah juga menolong Elisa, Allah menolong keluarga Sunem ini, Allah juga menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita memasuki awal tahun baru di tanggal 1 Januari ini. Kita juga diberkati Tuhan. Kita juga ditolong Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepadamu bahwa Engkau menolong kami seperti Engkau menolong hamba-Mu Ibu Sunem. Keluarga Sunem ini Engkau tolong. Engkau menolong hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Pelayanan mereka berada, baik di desa, di kota, baik di manapun mereka berada, Engkau menolong kami juga. Biarlah hari yang indah ini, di tanggal 1 Januari 2022 ini, hidup kami terus memuliakan Tuhan. Kami mau bergerak maju, kami mau menyampaikan kabar baik untuk segala bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidup kami. Mujizat hari ini buat kami, berkat Tuhan hari ini buat kami. Dalam nama Yesus kami yang percaya katakan, amin.